إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الدين، معاشر المسلمين والمسلمات، المشاهدين والمشاهدات، المستمعين والمستمعات, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita istirahat di malam hari, kembali Allah berikan kepada kita kesempatan bisa bangun dan bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, melaksanakan salah satu fardu ibadah yang sangat mulia, salah satu salat yang sangat bernilai di sisi Allah. Bahkan Nabi menyebutkan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Dalam sebuah jaminan Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah fardu subuh. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, serta ilmu yang kita pelajari pagi ini menjadi penambah dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi taufik untuk bisa mengikutinya dan meningkatkan ittiba' kita kepadanya dalam seluruh sisi dan dalam syariat ini. Kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid dalam pembahasan bab yang ke-24 atau bagian yang ke-24, yaitu bab yang berbicara tentang al-a'mal asy-syaitaniyah, perbuatan-perbuatan syaitan. Di dalam bab yang ke-24 ini atau bagian ke-6 ini adalah bab yang datang menjelaskan tentang sihir, ya, tentang sihir. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya surat Al-Baqarah 102, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, pagi ini kita lanjutkan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tentang pembahasan sihir ini, yaitu halaman 201. Halaman 201, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, dari sahabat mulia Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ijtanibu atau ab'idu, jauhkanlah oleh kalian
7 hal yang membinasakan. Ada 7 perkara yang bisa membinasakan kita. 7 hal ya yang bisa menghancurkan kehidupan kita, agama kita. Maka pesan Nabi ini perlu untuk kita cermati, sehingga dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, jangan sampai kita melakukan bab ini, atau jangan sampai kita melakukan 7 perkara ini ya. Sehingga para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa yang 7 itu? Dan para sahabat ingin tahu, ingin mengetahui 7 perkara yang membinasakan itu, yang menghancurkan agamanya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirku billah, syirik kepada Allah. Nabi SAW mengawali dosa yang paling besar, yaitu asyirku billah. Dosa jika dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia kekal dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan dalil bahwa dosa syirik tidak diampunkan Allah, ya, tidak diampunkan Allah kalau dia tidak bertaubat sebelum kematian. Ya, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, fama'wahu jahannam, ya, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Maka ikhwan fillah, dosa yang pertama atau perkara yang membinasakan pertama kali adalah asyirku billah. Ya, kita menduakan Allah di dalam ibadah. Allah yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita. Maka sepatutnya kita sebagai orang yang beriman mengikhlaskan seluruh ketaatan kita hanya kepada Allah. Orang-orang yang menyembah selain Allah atau menyembah Allah dan juga menyembah yang lain di dalam ibadah, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Ya, Allah katakan, ana aghna syuraka anis syirki. Allah tidak butuh dengan kesyirikannya. Ya. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, Allah tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah tinggalkan dia dan kesyirikannya. Yang kedua, yang bisa membinasakan kita itu adalah as-sihr, yaitu perbuatan sihir, ya, perbuatan sihir yang pada intinya adalah di mana sihir itu adalah seperti yang sudah kita bahas pada pagi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, yaitu azimat atau mantra-mantra yang diucapkan, ya, yang diucapkan berupa obatan-obat ataupun obat-obatan dan kepulan asap, ya, dan obat yang bukan syar'i, ya, dan buhul-buhul. Dan itu semua adalah, itu akan memberikan dampak pada hati dan tubuh kita. Ya, sihir itu berdampak pada diri kita dan pada hati kita. Bisa orang jatuh sakit, bisa orang mati langsung, bisa orang berpisah antara hubungan dia dengan pasangannya. Sihir di antara tujuannya adalah memisahkan hubungan suami istri yang awalnya adalah baik-baik saja, tapi karena ada hasad dari orang lain lalu dia kirim sihir, maka bisa jadi hubungan mereka retak dan bahkan mungkin berpisah. Ya. Ini yang kedua, perbuatan yang menghancurkan, membinasakan. Yang kedua adalah as-sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah,
ya, kecuali dengan al-haq. Seperti orang yang berzina muhsan, maka orang-orang yang melempari dia itu dia di atas dasar hak untuk melempari. Artinya pezina yang sudah menikah kemudian dilempari, dirajam sampai dia mati, ini enggak masalah. Orang yang melempari tadi kalau orang itu mati itu namanya bil haq, ya. Atau misalnya para algojo yang membunuh orang yang dihukum, ya, yang orang yang dicambuk atau orang yang dipancung, maka ini tidak masalah, ini bil haq, ya. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah ya seperti membunuh jiwa orang lain yang tidak ada bersalah, atau mungkin karena dengki atau khilaf atau selisih pendapat, lalu langsung senjatanya bermain, ya, mungkin bisa jadi pedang atau pistol dan sebagainya. Ini tidak dibolehkan membunuh jiwa, ya, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tida 'ala nafs, ya, ini adalah dosa besar dan bahkan termasuk kepada 7 hal yang membinasakan manusia. Islam datang membawa keselamatan bagi diri dan bagi jiwa. Jadi Islam ketika sudah diyakini dan dianut, maka haram bagi kita untuk mengganggu kehormatannya, menumpahkan darahnya, dan membunuhnya. Apabila itu dilakukan orang, maka dia masuk kepada 7 perkara yang membinasakan. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Riba ijma' para ulama binassil Quran wa sunnah haram. Ya, ini perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ada riba. Ya. Dan orang yang melakukan riba, dosa yang paling ringan adalah seperti orang yang mendatangi ibu kandungnya sendiri, waliyadzubillah. Maka itu perkara yang paling buruk dalam kehidupan adalah orang yang selalu melakukan transaksi atau dalam muamalahnya riba. Harta yang ia dapat dari harta riba tidak barokah. Harta yang ia peroleh dari transaksi riba itu harta yang tidak baik, ya, harta yang menghancurkan hidupnya. Maka siapapun yang memakai dana riba, baik itu modalnya riba atau keuntungan yang dia peroleh dari keuntungan usaha riba, maka apapun yang dia dapat, maka tidak akan memperoleh keberkahan. Mungkin cara Allah untuk menghilangkan, menghabiskan hartanya, kehidupan di rumah tangganya berantakan, ya, suami istri selalu kelahi, kehidupan anak-anaknya tidak teratur, ya, kehidupan pasangan tidak teratur, tidak akur, anak-anak juga tidak akur. Bahkan, ya, di dalam banyak kasus bahwa mungkin yang ini sakit, yang itu jatuh, yang ini menderita apa, sehingga semua harta terkuras di dalam ujian yang berat. Dari situlah Allah, ya, dengan cara itulah Allah mengambil kembali, ya, menghabiskan harta-harta yang ia miliki. Bagi ikhwafillah, kalaupun misalnya dia mendapatkan harta yang banyak dari hasil riba itu, maka yakinlah hatinya tidak akan tenang dan tentram, tidak akan mendapatkan kenyamanan. Ya, harta banyak, jiwa tidak tenang, nikmat tidak. Harta banyak, jiwa kita tidak nyaman, maka ini adalah kesengsaraan. Maka ikhwafillah,
Yang kita inginkan dari harta kita adalah keberkahannya, bertambahnya kebaikan pada harta kita, dan bertambahnya kebaikan pada diri kita, pada anak-anak kita. Hati kita mudah untuk berbuat baik, ya, nyaman dengan orang-orang saleh, rajin duduk dalam majelis ilmu, kemudian kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah kebaikan yang luar biasa. Ini kita cari, bukan banyaknya saja, tetapi hasil dari harta itu nampak pada diri kita. Dan bersyukurlah siapa yang menyadari transaksi riba ini, lalu kemudian dia berhenti melakukannya, yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Walaupun kenikmatan dunia sudah terputus, gaji yang banyak hilang, fasilitas sudah tidak ada lagi, fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, atau bahkan liburan anak-anak, fasilitas sekolah, itu semua dicabut ketika dia meninggalkan pekerjaan ribanya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti kepada yang lebih baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian di antara perkara yang bisa menghancurkan adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Nah, kita yang diamanahkan menjaga harta mereka, haram untuk mengambil harta anak yatim tersebut. Tidak boleh, ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah at-tawalli wa tawalli yaumaz zahfi, lari di medan pertempuran, ya, lari di medan pertempuran. Maksud lari di sini adalah di mana, ya, al-idbaru min wujuhil kuffar waqtal qital. Jadi dia tidak menghadap kafir. Kalau lari dari kelompok sini pergi ke sini, kemudian dari kelompok sini pergi ke sini sebagai bentuk strategi, itu bukan ini maksudnya. Lari dari saat jihad berlangsung, ya. Dan ini adalah salah satu dosa besar dan bahkan 7 hal yang membinasakan. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lalai dengan kondisi keburukan lingkungannya, dan wanita-wanita yang beriman. Nah, ini adalah salah satu dari 7 yang membinasakan. Ikhwafillah, mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadzal hadisu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang barusan kita baca diriwayatkan oleh 2 imam besar, itu Bukhari dan Imam Muslim. Istanibu ay ab'idu, jauhkan oleh kalian, al-mubiqat al-muhlikat, ya, dinamakan dengan mubiqat li'annaha tahluku fa'iluha fid dunya wal akhirah, karena membinasakan, ya, pekerjaannya yang melakukan perbuatan tersebut di dunia dan di akhirat. Hancur binasa di dunia dan di akhirat kelak. Yang pertama, asyirku billah bi ayyaj'alallaha nidda, bi ayyaj'alallah niddan, menjadikan bagi Allah tandingan, bi ayyaj'ala lillahi nidda, menjadikan tandingan bagi Allah, yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafu, dia takut kepadanya, berdoa kepadanya dan mengharap kepadanya. Allati harramallah, artinya ay harrama qatlaha, yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, illa bil haqqi aw bi fi'li mujibil qatl, kecuali dengan perbuatan yang boleh untuk dibunuh seperti tadi kita sebutkan. Wa aql riba ay tanawuluhu bi ayyi wajhin, ya, dia makan dengan cara apapun, dengan riba dengan jenis-jenis riba. Wa aqlu mal yatim, artinya at-ta'addi fi wal yatim, ya, man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Yatim itu adalah
yang meninggal bapaknya sementara dia belum balik. Yang sudah balik tidak dikategorikan yatim lagi. Ini menjadi perhatian pengurus masjid di dalam memberikan ya santunan kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka. At-tawalli yawm az-zahf artinya al-idbar min wujuhil kuffar waqtal qital. Ya, lari dari ya, berhadapan dengan orang kafir waktu peperangan. Wa qasful muhsanat rabyuhunna bizina, mereka dituduh berzina. Al-muhsanat adalah al-mahfuzat, yang terjaga dari zina tapi dituduh berzina. Hati-hati ya, jangan sampai kita menuduh wanita baik-baik berzina. Al-harairul afifat al-ghafilat anil fawahish wa ma ramayna bihi, wanita yang baik-baik, wanita yang tidak tahu dengan kekejian, dengan amalan-amalan buruk tapi dituduh. Al-mu'minatu billah, sementara dia beriman kepada Allah. Ikhwafillah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna umum dari hadis ini apa? Ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ibti'adi an sab'i jara'im muhlikat. Nabi SAW mengingatkan umatnya untuk menjauhi 7 ya kriminal yang membinasakan. Wala masu'ila anha mahiyya, ketika ditanya apa yang 7 itu, ubayyanaha bi annaha syirku billah, Nabi menjelaskan yang pertama kali syirik. Ya, bittikhadzil andadi lillahu min ayyi syaklin kana, menjadikan tandingan bagi Allah apapun bentuk tandingan itu. Ya, selain manusia, pohon, batu, malaikat, nabi, itu tidak boleh untuk kita sembah. Wa ba'da bisyirki, Nabi memulai dengan syirik li'annahu a'dhamu dzunub, karena syirik adalah dosa yang paling besar. Wa qatli nafsi allati mana Allahu min qatliha illa bimasu'in syar'iyyin, membunuh jiwa yang Allah larang untuk dibunuh kecuali membunuh sesuai dengan syariat. Wa tanawulir riba, memakan riba, bi'akli atau bighairihi min wujuhil iktifa', memakan riba, kemudian wa ta'addi ala malil tifli alladhi mata abuh, semena-mena kepada harta anak yatim yang meninggal bapaknya. Wal firar minal ma'rakati ma'al kuffar, lari dari medan pertempuran. Wa rabil hara'il al-afifati bizina, menuduh wanita baik-baik berzina. Ini 7 perkara yang membinasakan. Wajhu siyaqil hadisi fi bab sihir, bagaimana bentuk hadis dalam bab sihir ini? Di dalam bab ini bahwa hadis ini menunjukkan larangan dan haramnya sihir dan dianggap sebagai dosa besar yang membinasakan. Itu korelasinya ya antara hadis dengan bab yang sedang kita baca. Lalu apa yang bisa kita ambil ikhwafillah dari pelajaran hadis ini? Yang pertama, tahrimus syirik, mengharamkan syirik kepada Allah. Wa annahu akbarul kabair wa a'dhamu dzunub, dia dosa besar dan dosa yang paling dahsyat ya. Tahrimus sihir, diharamkan ya sihir. Wa innahu minal kabairil muhlikati wa min nawaqidil Islam, dan dia adalah sebagai dosa besar yang membinasakan, dan sihir juga sebagai pembatal keislaman. Kalau kita baca min nawaqidil Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, diantaranya adalah as-sihir. Kemudian yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bighairi haq, membunuh jiwa ya tanpa kebenaran. Yang keempat, jawazu qatli nafsi, bolehnya membunuh jiwa idza kana bihaq, boleh membunuh orang kalau itu diatur oleh syariat ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Al-gojo boleh dia memancung leher yang sedang dihukum ya, dan siapapun dari kaum muslimin boleh melempari orang yang menikah yang sudah berzina, yang sudah menikah. Nah, kal qisas wariddah wazina ba'da ihsan. Yang kelima, tahrimur riba wa azimu khatari, haramnya riba dan besarnya bahaya riba tersebut. Yang keenam, tahrimul i'tida ala mal yatim, dia haramkan kita
berlaku semena-mena kepada harta anak yatim. Ketujuh, tahrimul firari minaz zahfi, larangan atau haramnya lari dari medan pertempuran. Yang kedelapan, tahrimul qazfi bizina wal liwat, dan larang kita menuduh orang berzina atau menuduh homoseks. Yang kesembilan, ada kasfal kafir laisa minal kabair, menuduh orang kafir tidak termasuk dosa besar. Inilah 9 kesimpulan yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam mengomentari hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bagian yang ke-6 bab yang ke-24 ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami hadis ini dari 7 perkara yang bisa membinasakan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini menjadi pelajaran mahal bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara